Pria di King Pao terkejut di matanya. Pada saat ini, tampaknya mereka membantai serangga monster sesuka hati, dengan kekuatan besar. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa tempat yang menakutkan di sini bukanlah serangga monster itu sendiri. Tetapi kali ini tidak dapat melihat ujung lautan bak. Beri aku jarak dari serangga bau ini, jangan dekatkan mereka. Pria di King Pao itu berteriak dengan marah, dan matanya dipenuhi amarah, dan dia tidak mempercayainya. Lautan serangga ini terlihat menakutkan. Dengan kekuatan mereka bisa membunuh mereka dengan kekuatan abadi. Namun, pria King Pao masih memiliki tempat yang menakutkan di lautan serangga. Meskipun dengan kekuatan parti mereka, tembakannya dihancurkan, dan kawanan serangga itu semakin jauh. Namun, lautan serangga yang luas diserang oleh mereka secara keseluruhan. Seiring waktu, meski belum mendekat, mereka telah mencapai jangkauan serangan dari beberapa serangga monster besar. Ya, saya melihat kelabang 100 dengan tinggi setengah orang, dengan kapasitas penuh, tiba-tiba melompat, sebelumnya bersembunyi di lautan serangga, dan menginjak mayat serupa untuk mendekat. Pada saat ini, kecepatannya sangat luar biasa, dan Tao ditarik keluar dari udara Afterglow. Kelabang luar biasa dalam kekuatan dan membunuh rekan pria itu di King Pao. Namun, meskipun kecepatannya cepat, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik 9 lapisan surgawi. Terburu-buru, saya melihat bahwa satu orang terkena kelabang ini, tetapi bahkan kekuatan abadi tubuh dapat ditembus, tetapi dia hanya menjepit perisai kekuatan abadi, dan kulit orang itu tenggelam. Kekuatan abadi melonjak, langsung mengguncang kelabang terbang. Kelabang ada di udara dan dibunuh oleh kekuatan abadi. Mayat itu tidak punya waktu untuk mendarat, jadi sudah tidak ada lagi. Namun, kekuatan abadi pria King Pao melonjak, melihat rekan yang baru saja diserang. Ekspresi tidak bisa tidak menyebarkan kecemburuannya. Baru saja, kelabang itu menjepit riak pada perisai kekuatan abadi dari rekan pencapaian besar 9 lapisan surgawi ini. Meskipun hanya riak, masih ada jalan panjang sebelum kekuatan abadi dari pelindung rusak, dan itu hanya dapat dipulihkan dengan melonjakkan kekuatan abadi. Tetapi orang-orang King Pao tahu bahwa serangan seperti itu cukup untuk membawa mereka trauma. Qin Yichen juga mengalami masalah serupa. Kala jengking racun benar-benar dibor ke tanah. Setelah mengebor jarak tertentu, tiba-tiba keluar. Meskipun dibunuh oleh Backhand Ziyun, Qin Yichen menyaksikan. Itu sudah jelas. Dan ini baru permulaan. Meski banyak pembangkit tenaga listrik melonjak, akan selalu ada peluang bagi monster insek untuk menemukan kebocoran. Dari awal kelabang, Anda akan dibunuh. Pada saat ini, beberapa serangga monster telah bergegas maju. Meskipun kekuatan serangga monster ini masih belum bisa bersaing dengan pria King Pao, yang pertama sangat jelas. Jika ini terus berlanjut, garis pertahanan mereka pada akhirnya akan memiliki titik lemah. Meskipun serangga monster telah dihancurkan dan dibunuh, mereka menyerbu ke arah mereka, dan mereka secara alami menderita darah beracun dan penghancuran diri iblis. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik dapat menahan penghancuran diri serangga monster dengan perisai kekuatan abadi, berapa lama mereka bisa bertahan? Bisakah itu menahan ujung lautan serangga? Pria di King Pao bukanlah orang bodoh, mengetahui bahwa pertahanan buta berlanjut, titik lemah, yang telah mengungkapkan tanda-tanda, akan tumbuh semakin besar seperti bola salju, sampai lautan serangga mendekati kakinya. Membunuh. Bunuh jalan. Jangan tinggal di tempatmu, bunuh aku. Pria di King Pao membuat keputusan segera dan meledak, dan bahkan mengayunkan lengan bajunya. Dua badai biru berangkat di depannya. Badai mengamuk sepanjang jalan dan mengatur monster insek. Serangga monster terlibat, dan segera dihancurkan oleh badai. Banyak pembangkit tenaga listrik juga suram dan dibantai di sepanjang jalan. Dan Qin Yichen telah menyadari masalahnya. Bagaimana saya bisa menunggu dan berdiri berdampingan dengan Ziyun, dengan pisau dua tangan yang tajam, dan percikan darah yang membunuh langit. Kedua belah pihak sengit, mereka masing-masing membunuh jalur darah di lautan serangga. Tetapi pria berjubah biru yang bergegas ke depan secara bertahap menjadi murung. Lebih baik menolak suatu tempat daripada membunuh jalur darah. Tetapi dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Itu berarti menghadapi lautan serangga yang luas. Dan yang paling dia khawatirkan adalah bahwa bahkan jika kekuatan abadi belum memudar, itu tidak berarti itu tidak akan pernah habis. Aku tidak percaya, lautan serangga ini benar-benar tidak ada habisnya. Pria di King Pao tampaknya sangat terangsang. Tetapi ketika dia membantai semua sisi, dia tiba-tiba merasakan dua suara keras dari kedalaman kabut iblis. Bang! Qin Yichen menatap, suaranya seperti terbangun dari monster besar. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Hai, dua raungan keras, rendah dan serak, tetapi dipenuhi dengan amarah yang luar biasa, seolah-olah terganggu dan sunyi, seolah-olah tersinggung oleh seseorang. Dan saat raungan bergema di kabut iblis yang bergulir, lautan serangga yang tak berujung benar-benar mundur dengan cepat dan tidak lagi terjerat dengan Qin Yichen. Qin Yichen tidak takut mati ketika dia bergegas untuk membunuh, dan dengan cepat ketika dia mundur. Tetapi karena ini, Qin Yichen, yang memiliki firasat buruk,
tiba-tiba menatap, dan ekspresinya ngeri. Pada awalnya, tidak mungkin untuk melihat sumber raungan, tetapi dengan mundurnya lautan serangga, terlihat bahwa serangga monster yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, berkerumun satu sama lain, dan secara bertahap berkumpul menjadi dua monster besar. Itu adalah kelabang dengan ketinggian beberapa puluh zang, dan kalajengking racun yang kokoh. Apakah ini dua orang di pintu? Qin Yichan terkejut. Pria di Qingpao juga menyadari bahwa itu salah. Tetapi pada saat ini, dia melihat lautan serangga melonjak, dan dua siluet kolosal datang untuk menyerang. Kecepatannya sama sekali tidak sebanding dengan serangga yang mereka bunuh sebelumnya. Tiba-tiba, Qin Yichan bisa melihat isi sebenarnya dari kedua pembunuh itu. Tubuh mereka terbuat dari lautan serangga, tetapi mereka terbungkus lapisan cahaya. Ini, Qin Yichan menggelengkan matanya. Kedua makhluk ini adalah dua roh iblis. Tetapi tidak ada tubuh berdaging. Sepertinya tertidur. Tetapi sekarang, mereka membentuk tubuh berdaging dengan lautan serangga. Dalam hal kekuatan, tanpa tubuh yang berdaging, sulit untuk menggunakan banyak cara. Jadi apakah itu roh abadi atau roh iblis? Itu lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik dari alam yang sama. Tapi sekarang, dua makhluk berbisa membentuk tubuh berdaging dengan lautan serangga. Dan roh iblis terbungkus serangga monster yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Qin Yichan dan pria Qingpao. Kecepatan cepat. Pria di Qingpao mengertakkan gigi. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih tidak melihat petunjuk? Dua makhluk jahat di pintu memang dikupas, seperti binatang penjaga di luar pintu raksasa perunggu. Hanya roh abadi yang tersisa. Namun, dengan bantuan serangga laut, meski tidak sebaik kehidupan, hampir sama. Ketika saya minum, saya melihat dua sinar biru terpotong di depan pria di Qingpao. Itu persis dua pedang biru muda, satu kiri dan satu kanan, dan mereka memotong kalajengking beracun. Ding! Kalajengking beracun dan pedang tajam meledak menjadi kobaran api. Pria di Qingpao itu senang. Bagaimanapun, ini adalah tubuh sementara yang terdiri dari lautan serangga. Ia memiliki rumpun yang kuat dan dapat menyerbu satu tempat. Secara alami sulit untuk menolak minatnya. Pedang. Namun, saat senyum pria di Qingpao membeku, karena melihat sekeliling, dan di belakang kedua monster itu, ada serangga monster yang tak terhitung jumlahnya mengikuti, sepertinya bersorak. Tidak hanya itu, 100 serangga monster teratas yang terpotong oleh pedang belum mendarat. Saya melihat serangga monster itu, seolah-olah mereka adalah pengganti, dan bergegas kedua monster di dalam tubuh dan berkumpul dengan monster serupa yang tak terhitung jumlahnya. Mendesis, dalam adegan ini, pria Qingpao menarik napas dengan dingin. Konfrontasi barusan membuatnya merasa sangat jelas. Kekuatan monster kalajengking beracun selama hidupnya tidak lebih buruk darinya. 10.000 kondensat serangga pasti akan menghadapi pertempuran berdarah.